Adu perspektif masih bersama saya Budi Adiputro dan Ari Putra dan juga ada provokator lainnya di sini ada redaktur politik dari Detikcom Ahmad Thorik ya yang juga sudah pakai kostum lebaran ini tipiknya. Tapi begitu kita masuk ke sini nih, ini ada sesuatu yang menarik Pak dari ruang tamu kantor Kemenko Polhukam ini. Apa? Kita disambut oleh foto-foto para pendahulu-pendahulu Bapak nih Pak ya. Kalau kita lihat foto-foto ini Pak, nuhun sewu Pak, saya nggak mau bilang wajah Bapak yang paling nggak serem, tapi wajah Bapak paling sipil lah Pak dari kayaknya baris-baris Bapak yang paling nggak bagus di antara mereka. Iya. Itu jenderal semua tuh loh. Nah, makanya. Jenderal bintang 4 semua, bintang 3 paling enggak Pak Suryadi. Iya, Pak, ini menarik Pak. Saya bintang 9. Jadi orang sipil di markas tentara nih Pak. Nah, tapi ini katanya walaupun Bapak sipil di markas tentara, katanya Bapak ini paling militer, apalagi soal keuangan katanya. Paling ketat gitu ya Pak? Gimana nih Pak? Ya enggak aja biasa aja. Pertama soal sipil militer, saya kan dulu pernah jadi Menhan ya. Jadi sudah tahu apa namanya bagaimana cara bekerja dengan militer. Saya selalu mengatakan gini, saya senang kerja dengan militer itu karena semuanya terukur dan biasanya tidak pernah ngelawan meskipun tidak setuju. Siap di depan semua siap Pak ya? Siap. Saya selalu bercerita gini. Kalau sipil nih berdebat terus Iya, Pak ya? Saya pernah Runding, saya pernah nikah, masuk bercerita juga. gini loh. Waktu saya Menhan itu kan perlu saya ganti pejabat eselon 1 kan. Ada jenderal yang baru 3 bulan, 4 bulan. Saya harus ganti semua karena saya baru dan saya perlu apa namanya yang chemistry-nya cocok lah. Saya panggil satu-satu, enggak ada yang bantah gitu. Besok Bapak saya ganti. Waktu itu belum ada TPA yang rumit-rumit, kita kirim surat gitu. Besok saya ganti. Prerogatif Menhan aja tuh Pak ya? Terus mereka itu datang, Pak, mohon menghadap. Iya. Bapak, apakah saya salah kok saya diganti, punya kesalahan? Enggak, cuma pergantian. Oh siap, terima kasih. Pergi gitu. Kalau salah dia mungkin mau apa namanya ya, mau minta maaf atau mau minta dihukum. Oh gitu, bukan Tapi protes, pada saat yang sama ketika saya jadi Menhan itu, Pak Luhut jadi Menteri Menperindak, Perindustrian dan Perdagangan. Dia ganti orang juga 4 pejabat eselon 1 dari sipil semua kan. Begitu diganti digugat ke PT UN. Jadi kerjanya terlambat. Kalau militer enak terukur gitu. Tapi kalau soal keuangan memang saya sebenarnya takut sih menggunakan uang secara tidak sah itu. Kalau bukan hak saya enggak mau. Kalau saya meskipun di kantor saya punya keperluan yang sifatnya pribadi, ambil dari pribadi. Sehingga saya minta begitu aja kepada teman-teman di kantor, mari kita yang benar aja ngurus ini gitu. Katanya sampai menitipkan uang Pak? Oh iya, iya. Saya begini, karena begini, kalau saya perlu pribadi, kan mungkin korspri saya atau ajudan saya kan malu minta kan. Nah, jadi saya titip ke Biro Keuangan, ini saya titip uang. Titip uang, kalau ada apa-apa, keluarkan yang pribadi. Saya bilang ke ajudan, kamu pasti malu dengan saya minta obat lah, beli sandal di jalan lah, beli apa, kan malu minta ke saya uang kecil. Tagih ke sana, enggak usah tagih ke saya, tagih ke sana. Kan enggak malu kamu ke sana. Dia juga sudah saya beritahu, kalau ada pribadi, lalu kamu enggak bayarkan gitu sama itu berarti kamu salah, enggak turut perintah saya. Kalau pribadi harus bayarkan dari uang pribadi saya. Tapi saya lapor ke saya tiap bulan. Mana catatannya yang saya? Oke. Kan gitu. Cuma gitu aja karena saya takut sih, bukan apa-apa. Kalau jadi temuan kan enggak enak. Betul. Gitu. Pak, tapi urusan kecil jadi. Mbak beli sabun gitu mana sih? Iya, beli. menyambung Thorik lagi tadi Pak. Katanya Bapak nih kadang-kadang Pak ya, untuk banyak hal banyak lebih tentara dibanding tentara itu sendiri gitu Pak. Ini gimana Pak? Apa sih kelebihan seorang pemimpin sipil dalam sebuah institusi militer gitu Pak? Ini kan ya meskipun ini kan institusi sipil juga, tapi kan isinya Secara tradisional. Militeristik lah tradisional ya, dan ini ya. kultur ini kayak Saya Lemhanas nggak tahu gitu Pak. Dalam hal apa? Tegas artinya ya. Kalau saya tegas enggak pandang bulu saya kalau misalnya masalah penegakan hukum, masalah apa gitu. Ya, kalau saya tegas enggak pandang tentara atau bukan. Saya ya bisa bisa bersikap tegas dalam hal itu. Karena saya merasa tidak
tidak tersandra gitu ya. Apa sih Nggak kalah gertak Pak, nggak kalah gertak. enggak. Misalnya saya karena melakukan itu lalu diserang rame-rame, saya harus berhenti, ya berhenti aja. Kenapa? Memang kenapa? Iya kan? Oh Bapak ini enggak kooperatif, berhenti, ya sudah berhenti. Kan enggak apa-apa. Karena itu tanggung jawab kan sebagai pemimpin gitu. Saya lebih merasa terhormat begitu. Gitu. Ya. Pak, sebelum masuk kita menuki ke isu-isu terkini nih Pak. Ini banyak yang pengen tahu juga cerita di balik layar Pak. Dulu nih kita kembali ke tahun 2000 Pak, waktu Bapak jadi Menteri Pertahanan. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 kalau nggak salah Pak ya, Iya, iya. menggantikan Pak Yono Sudarsono Pak ya. Yono, ya. Nah waktu itu kabarnya Pak, Bapak nih sempat adu argumen dengan Presiden Wahid ini. Katanya saya nih nggak punya nih pengalaman dan pengetahuan yang cukup mumpuni gitu untuk bidang pertahanan. Iya. Nah itu sampai akhirnya diserahin jabatan memimpin institusi militer itu gimana tuh Pak? Iya sebelum itu, cerita-cerita yang sebelum itu saya mau cerita 2 minggu lalu saya ada tamu teman kabinet zaman Gus Dur jadi presiden, yaitu Pak Bungaran Sarage, ingat ya, Menteri Pertanian. Kesini, di antara banyak hal dia bercerita, aduh katanya, saya kagum betul sama Gus Dur katanya. Kenapa? Dulu ngangkat Pak Mahfud jadi Menhan tuh kan tidak ada orang tahu Pak Mahfud orang mana, partai apa. Tapi ternyata eksistensinya paling lama dia dibandingkan menteri-menteri sampai sekarang. Karena waktu itu Gus Dur kata, nah, orang ini nanti diperlukan katanya. Orang ini nanti diperlukan oleh negara. Gus Dur bilang gitu pada Pak Bungaran dan sama Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman menulis, saya baru tahu kalau Gus Dur bilang gitu. Dia menulis ketika ke saya, Kang Muslim, Mahfud itu nanti akan diperlukan pada saat keadaan susah negara ini di bidang penegakan hukum, bidang apa gitu. Makanya saya tarik ke sini gitu. Nah itu mereka yang bilang ke saya, Pak Bungaran sama Muslim Abdurrahman. Nah memang betul, ketika saya dipanggil saya kan bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu kalau Gus Dur kenal saya sebenarnya. Saya kenal Gus Dur sudah pasti, tapi apakah Gus Dur kenal saya tidak tahu. Sering ketemu di forum diskusi apa. Dulu jauh sebelum reformasi, masih tahun 80-an, saya sering jemput Gus Dur kalau mau seminar, itu masih kecil-kecil lah, masih seksi mahasiswa. transportasi lah Pak ya? Iya, seksi antar jemput gitu ya. Terus sama Gus Dur saya ditawari jadi menteri itu. Wah senang sekali tentu menteri, tapi ketika nyebut menteri apa Bapak Presiden? Menteri Pertahanan katanya. Wah Pak Presiden, Menteri Pertanahan itu kan sudah bubar, saya bilang. Dulu kan ada Menteri Pertanahan. Menteri Pertanahan namanya disangka dulu. Menteri Pertanahan. Dulu iya Pak Hasan Basri Durin. Hasan Basri Durin kan, gubernur itu waktu Sumatera Barat. Dia Menteri Pertanahan. Menteri Pertanahan. Kan bukan, itu bukan pertahanan. Oh Bapak mengira ini Menteri saya Pertanahan. yang bilang. Saya kalau Menteri Pertahanan kan sudah bubar Pak Presiden. Tapi saya siap di situ, Menteri Pertahanan saya siap karena disertasi saya itu tentang politik hukum, salah satunya studi tentang hukum agraria. Cocok. Lu bukan katanya. Menteri Pertahanan katanya. Loh, Bapak Presiden, apa alasannya? Saya perlu 4 minimal ahli hukum tata negara. 1 Yusril sudah ada. Yang kedua Marsilam. Lalu 1 lagi antum. Marsilam di mana? Sekretaris Kabinet. Yusril Menteri Hukum dan HAM. Nah saya aja di situ Pak. Yusril dulu Menteri Pertahanan. Sempat nawar. Wah nggak bisa. Yusril itu sudah senang di situ. Sudah di Menteri Kehakiman dia sudah senang. Antum aja Menteri Pertahanan. Gimana Gus kalau saya? Sekretaris Kabinet aja Marsilam terus. Oh enggak bisa, dia tuh mendampingi saya udah bagus katanya. Sudah antum aja. Terus gini Gus, gimana kalau saya jadi menteri urusan hak asasi manusia? Saya kan sekarang eselon 1 di sana. Enggak, itu mau saya bubarkan gitu. Pak Hasbalah ya waktu itu ya? Iya Hasbalah. Terus Pak Alwi yang duduk di sini pegang Pak Mahfud. Suruh diem. Kalau kamu nawar terus nanti enggak jadi kira-kira. Terus saya bilang, ya sudah. Saya waktu itu, tapi gini loh, saya bilang saya tidak pernah belajar tentang militer, saya tidak pernah belajar tentang pertahanan.
Jadi kalau saya suruh jadi Menteri Pertahanan itu saya terus terang tidak banyak ngerti, saya bilang. Urusan tembak menembak pikiran saya kan kalau tentang pertahanan tembak. Mana saya tidak pernah pegang pistol, tidak pernah pegang peluru, pegang ketapel ya. Enggak katanya itu Pak Gus Dur serius. Kamu belajar aja sama Yudhoyono. Pak SBY panggilannya waktu itu Yudhoyono, belum SBY. SBY kan sesudah capres ya. Ya, capres. Belum branding lah. Yudhoyono tuh pinter kamu gitu. Pak Yudhoyono kan menteri perindustrian. Oke. Mentamben kalau nggak salah. Mentamben. Iya. Iya, Mentamben. Iya, tapi nanti saya geser ke Polsoskam, kamu belajar di situ katanya. Terus dia bilang, saya juga dulu nggak pernah belajar jadi presiden bisa. Masa kamu profesor mau jadi menteri pertahanan aja nggak bisa? Udah bismillah. Jadilah saya menteri pertahanan. Dengan negosiasi yang panjang. Sangat muda kan waktu itu Pak Mahfud. 38 tahun kalau nggak salah. Enggak, 40-an. Ya 40. Ya tapi relatif muda lah Pak Ya, untuk muda, seorang pejabat tinggi negara seperti Menteri Pertahanan. Iya, pula untuk ya. menteri kelas 1 lah ya, pertahanan dalam negeri Pak itu triumvirat loh Pak. triumvirat ya. Triumvirat. Kalau ada apa-apa sama negara ini Bapak jadi Mimpin. pemimpin. Nah, tadi udah disinggung soal Gus Dur, Pak Menko. Jadi salah satu pikiran Gus Dur yang agak radikal itu kan membubarkan parlemen ya waktu itu. Saya nggak tahu itu ide Pak Mahfud juga Iya, apa mungkin enggak. bisik-bisik dari Bapak kita juga ya perlu klarifikasi di sini nah ini belakangan kan kita lihat mahasiswa aksi ke DPR kemarin, bahkan ada tindakan yang berujung kepada kekerasan gitu, dan kita ada isu masalah lemahnya oposisi dan lain-lain hari ini. Nah, apakah idenya Gus Dur tuh malah makin relevan hari ini atau gimana sih Pak menurut Bapak? Saya tidak tahu, tapi saya lebih penting Klarifikasi. mengklarifikasi apa itu ide saya. Itu bukan ide saya. Saya justru tidak setuju. Itu saya bilang pada Gus Dur, Pak Presiden, Bapak mengeluarkan dekret itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi lebih baik waktu itu ada tawaran kompromi. Jadi Gus Dur tidak akan dijatuhkan asal reshuffle kabinet. Saya bilang, Pak Presiden ini kan daripada Presiden jatuh, lebih baik kompromi. Mereka minta menteri-menterinya diganti, saya diganti. Pak Alwi ganti, teman-temannya Gus Dur gantilah, nanti kita bantu dari belakang. Nggak bisa, saya nggak mau didikte katanya. Tapi dekret itu bertentangan dengan konstitusi, saya bilang. Terus enggak katanya, kata Pak Harun Al-Rasyid. Pakar Hukum Tata Negara ya Pak. Kata Harun Al-Rasyid, dekret bisa. Gitu. Itu tahun 59 Presiden Bung Karno mengeluarkan dekret bisa. Masa saya enggak bisa sama-sama presiden? Iya, saya bilang, tapi Bung Karno waktu itu didukung oleh tentara. Nasution. Didukung oleh tentara. Jadi begitu tentara dukung, Bung Karno menang. Tapi Gus Dur sekarang enggak didukung tentara, saya bilang. Loh kok Pak Mahfud tahu? Loh saya kan Menhan, saya rapat tiap hari. Mereka pada enggak setuju. Yang setuju hanya Pak Badudin Lopa dan Pak Alwi. Kan rapat di sini hanya Pak Alwi yang dukung. Pokoknya Gus Dur mengeluarkan apapun karena presiden harus tunduk kita, kata Badudin Lopa. Saya bilang, Gus, oke, saya bilang. Bung Karno itu dekret bisa karena Bung Karno menang. Tapi kalau Gus Dur kalah nanti, tentara udah bilang enggak setuju. Gitu. Enggak, lihat aja nanti katanya. Jadi saya termasuk yang enggak setuju dan itu sudah saya tulis di dalam buku saya. Meskipun sampai sekarang ini masih ada aja orang-orang Golkar misalnya yang dendam gitu. Dulu yang bisa Pak Mahfud, yang Gus Dur, Pak Mahfud enggak. Saya Karena nulis salah satu poin dekretnya juga ada pembubaran Golkar ya Pak. ya, tapi saya enggak setuju waktu itu karena itu lalu merusak konstitusionalisme. Seakan-akan negara ini darurat sehingga harus dekret gitu. Udah kompromi bisa. Waktu itu mau kompromi. Jadi meskipun Pak Mahfud ada di dalam pemerintahan, kalau ada gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran yang ditengarai akan melanggar konstitusi, Pak Mahfud pasti akan mengingatkan Pak. Oh saya ingatkan Nah, Gus. kalau sekarang-sekarang ini gimana Pak? Ada nggak kira-kira misalnya kalau misalnya masih berlaku nggak Pak? Pak Mahfud akan mengingatkan misalnya teman-teman, kolega, Enggak, sejawat misalnya. Enggak, kalau misalnya ada seperti itu. Karena enggak tanya ke saya. Apa kalau Gus Dur kan tanya. Oh iya. Dan itu kan pembicaraan itu kan tidak resmi ya. Artinya di luar presidensi.
taruhlah menteri apa, ketua partai apa itu kan tidak pernah. Kalau Gus Dur kan resmi sebagai presiden mengumumkan mau mengeluarkan dekret kan sudah diumumkan. Kalau ini sebubarkan gitu. Aduh banyak lagi LSM yang datang-datang ke sana yang membuat naskahnya apa dan sebagainya. Tapi kalau yang sekarang saya katakan ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Presiden juga tidak pernah memberi isyarat itu. Sekurang-kurangnya kepada saya sebagai Menko Polhukam, sekurang-kurangnya di sidang kabinet, dan langkah presiden jelas bahwa tolong jadwalkan ini, jangan terlalu lama ya masa kampanyenya, jangan terlalu mahal biayanya, itu jelas perintahnya. Sehingga saya tidak perlu memberi nasihat atau apa, saya mengatakan presiden sudah nyatakan begini, gitu aja kan sudah cukup pernyataan saya. Gitu. Ini biar clear ini isu perpanjangan jabatan iya, presiden. dulu. Ntar kan penontonnya bingung nih ngomongnya. Iya, kita ini agak menyisir-menyisir. Pantas Tapi, ya. isu penting. Pak Mahfud, kalau tadi dikatakan tidak ada gestur sama sekali dari presiden, tidak ada konsultasi juga, yang penting karena tidak pernah dibicara secara resmi. Tapi kalau sekarang mahasiswa ngomongnya masih belum percaya bahwa ini sudah selesai isunya. Masih koma lah Masih gitu koma ya. kata Belum Mas Om. tuntas Masih gitu kami ya. awasi nih katanya. Kami akan siap demo lagi katanya gitu. Ya, Tapi kalau dari Pak Mahfud melihatnya bahwa memang sudah selesai kah, tidak ada Kalau sama saya sekali menganggap ini udah tutup buku. tutup buku deh. Tutup Isu buku. perpanjangan jabatan 3 periode segala macam. Sudah tutup buku ya. Mau kemana? Mau pakai apa? Nggak ada lagi Namanya jalan. penjabatan. PDIP sudah nyatakan PDIP itu paling Ya. getol mau amandemen untuk PPHN. itu PPHN. Tapi karena ada isu ini, saya tidak jadi amandemen karena nanti bisa masuk ke jabatan itu. Ya. Perpanjangan jabatan atau apa. Sudah tutup buku. Sudah tutup buku. Selesai. Gerindra sudah enggak. Pak Golkar juga udah Presiden perlu nggak ngomong lebih tegas gitu, Pak? Enggak, menurut saya sudah sangat tegas. Sudah sangat tegas ya. Apalagi? Coba mau ngomong apa lagi? Ya pengennya saya tidak mau perpanjang jabatan. Gitu. Kan sudah. Siapa? Kan cuma kalimatnya aja. Yang satu beda-beda siapa yang bahasanya. ngomong gitu berarti nampar saya. Siapa kan sama aja. Saya enggak mau kan gitu artinya. Tetapi benar Presiden ketika mengatakan saya tunduk pada konstitusi. Artinya kan tidak bisa dia mengatakan saya tidak tunduk pada konstitusi. Oh, iya. Ikuti aja konstitusi Ya, itu. ya, Gitu. Tapi orang masih menafsirkan itu bersayap dan sebagainya. Tapi biasa di politik. Serunya ada politik. Ya, politik itu seru kan karena ada yang Karena kayak tafsir juga. Enggak apa-apa. Jadi bukan presiden yang masih membuka ruang tafsir, tapi memang ini sudah case close ya Pak ya. Nah kadang-kadang yang membuka ruang tafsir ini bukan hanya presiden, tapi ya ada beberapa kolega Bapak di kabinet, ketua umum partai ya kan. Enggak apa-apa. Itu Iya enggak apa-apa, itu kan punya saya pernah ketemu Pak Muhaimin nih yang getol begitu. Ya. Sebut nama nih. Iya. Iyalah orang udah terbuka kan Pak ya. Teman saya kan Muhaimin. Saya ketemu di Malang. Sedang rame-ramenya sama hadir di satu acara di Brawijaya. Saya Muhaimin, ayo foto. Terus ini banyak wartawan ya. Pak Muhaimin punya hak untuk mengusulkan perpanjangan atau penundaan, itu hak karena Anda partai politik. Tapi saya punya kewajiban menyiapkan pemilu tahun 2024. Saya jalan, Pak Muhaimin jalan, saya bilang. Karena saya wajib, sedangkan Anda hak jalan. Enggak apa-apa. Ngomong aja. Tapi menurut Bapak udah wajar gitu Presiden mengatakan menteri-menteri nggak boleh ngomong soal itu lagi gitu. Iya, karena pada akhirnya Presiden lalu dipojokkan oleh opini. Presiden diem aja. Sehingga pada hari Selasa Presiden itu Selasa sebelum demo itu Presiden itu manggil saya ke Istana Bogor. Tanya banyak hal, masalah BLBI, masalah macam-macam. Terus yang terakhir Pak Mahfud itu tentang isu 3 periode sama perpanjangan jabatan, kenapa kok ramai terus? Iya Pak, katanya ini mau Bapak mau perpanjang. Saya mau ngomong apa lagi, kata Presiden. Apa kurang jelas saya ngomong bahwa saya tidak gitu. Tanggal sekian saya ngomongin, tanggal sekian saya manggil KPU untuk menunjukkan bahwa saya mau pemilu 2024 gitu. Itulah sebabnya kemudian saya
bilang ya mungkin bagi orang tuh bisa ditafsirkan macam-macam. Terus presiden ngomong sendiri tuh. Negur menteri masih rame bergulir, lalu ngundang rapat sendiri hari Minggu itu dinyatakan sendiri, lalu diupload utuh pidatonya itu bahwa itu presiden tidak punya maksud untuk itu dan pemilu sudah ditetapkan tahun 2024, tidak ada pengunduran kan begitu. Ya udah selesai. Dan sampai sekarang kan kalau di kabinet itu kan sudah tidak ada yang ngomong gitu lagi. Pak Luhut juga sudah enggak. Pak Bahlil juga enggak, Pak Erlangga sudah tidak begitu presiden ngomongkan di depan mereka langsung jangan ngomong gitu lagi. Kalau isu ini di rapat-rapat kecil Menko Polhukam seperti dulu Pak Mahfud secara informal dan informal diskusi soal dekret presiden tahun 2001 gitu ya. Hal ini juga dibicarakan nggak Pak oleh menteri-menteri parsial aja, secara informal ataupun semi formal lah? Nggak pernah tuh Pak. Karena presiden nggak pernah nyatakan itu. Kalau Gus Dur dulu Pak SBY ngadakan rapat di sini sampai 3 hari berturut-turut pagi sampai malam. Waktu itu Menko Polsoskam beliau. Gus Dur ngumumkan saya akan mengeluarkan dekret, itu kaget semua kan. Pak SBY ngundang rapat di sini, gimana kalau presiden mengeluarkan dekret? Padahal nggak setuju. Panglima, kepala staf, Kapolri semua yang waktu itu tidak menjawab itu hanya Hanafi Asnan ya, Menteri AU, ditanya setuju enggak setuju itu enggak jelas ya, tapi yang lain jelas tidak semuanya. Lalu yang mendukung Pak Baharudin Lopa dan Pak Alwi Shihab. Kalau presiden, iya dong, ini konsekuensi presiden tuh harus ngambil keputusan dalam situasi ini. Dia memutuskan apa kita harus ikut. Gitu. Saya enggak, beda saya bilang. Dari aspek hukum tata negara kalau dulu, zaman Bung Karno kan konstitusinya seperti itu gitu. Sekarang udah berubah, kita udah punya Mahkamah Konstitusi, sudah punya tata urutan perundang-undangan di mana tidak dikenal tuh bentuk hukum dekret dan sebagainya. Oleh sebab itu ini tergantung kekuatan politik dan dari sudut kekuatan politik Gus Dur bisa jatuh. Saya bilang begitu pada Gus Dur. Dan sesudah jadi presiden saya bilang pada Gus Dur, Gus benar kan? Saya dulu mengingatkan Gus Dur bahwa Gus Dur tidak kuat dukungannya di TNI. Oh itu kan tafsir saja. Pak Mahfud nafsirkan saya berbeda dengan orang lain nafsirkan saya dan saya nafsirkan saya sendiri berbeda-beda ya sudah selesai. Pak Dur kan tenang aja. Iya menarik. Nah, Pak, tapi kan ini kan isunya masih menjadi keresahan publik dan mungkin saja akan ada gerakan-gerakan politik lain baik dari masyarakat, civil society untuk melihat isu ini. Menurut Pak Mahfud, apa yang perlu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, civil society, teman-teman kita yang kelompok pro demokrasi lah terkait dengan isu ini? Gini, kalau dari kabinet pasti tidak akan ada isu itu. Nah, kalau politik itu terserah kan di luar kabinet. Ya, kita tidak bisa melarang orang berwacana di luar, silakan layani di luar. Tapi menurut saya pintunya itu sudah tidak ada. Partai sudah tidak ada yang mau. Terutama partai-partai yang menentukan. PDIP udah jelas, Nasdem jelas, PKS jelas, dan semua sekarang sudah termasuk Golkar. Kalau itu enggak kan tidak bisa. Apalagi DPD sudah tidak mau jelas. Pintunya udah tertutup, pintu formal konstitusionalnya sudah tertutup. Oleh sebab itu ya saya berpikir sih misalnya katanya besok mau demo lagi, sudah kehilangan isu dan apalagi yang mau dituntut. Ya kan? Betul. Kalau demo jangan soal itu, enggak laku. Nah, masalahnya Pak, demonstrasi itu bukan hanya isu dan opininya Pak, pesannya, tapi juga ekses yang kita tidak inginkan. Melihat apa yang terjadi pada teman kita ya, Bang Ade Armando misalnya terakhir itu Pak, ini kan dianggap ini jadi ekses yang buruk sekali dari proses demokrasi, dari penyampaian aspirasi, termasuk soal polarisasi yang tajam yang mungkin selama ini terjadi di masyarakat. Pak Mahfud ngelihatnya gimana Pak? Iya terus terang saya memang prihatin sampai terjadi seperti Ade Armando ya yang jadi korban keberingasan di tempat terbuka yang mengatasnamakan demo gitu ya, atau numpang di demo. Saya tahu itu bukan mahasiswa dan yang sudah ditangkap semua kan bukan mahasiswa gitu ya, itu memang penyusup
dan dari kelompok-kelompok memang yang orang keras lah ya kalau dilihat latar belakangnya. Saya menyesalkan itu terjadi, tetapi memang untuk tahun 2024 tuh ya saya agak risau pribadi ya. Itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus ini, kan masalah ideologis nih. Polarisasi yang tajam nih, masalah ideologis ini perlu orang kuat. Yang bisa menyatukan, bisa diterima oleh dua-duanya, punya wawasan untuk dua-duanya yang bisa menyatukan. Kayaknya Mahfud MD itu yang Oh jangan. Oh, enggak. Itu kan menurut saya Pak. Saya Belum tentu benar, belum tentu salah Pak. Saya kadang-kala mau bicara gitu takut karena dikira oleh Pak Mahfud. Tapi dari kriteria itu agak masuk barang ini. Kayaknya saya kenal. Wah ini Kayaknya Pak harus Mahfud Gus enggak, Dur enggak. nih kayaknya megang ya. Saya bukan, saya juga enggak mampu. Saya hanya risau aja. Oke. Ini kan pemikirannya siapa nih? Masalah ideologis lah ini. Oh jadi Ade Armando ini ekses dari problem ideologis. Iya, Bukan problem kriminal apa namanya ya baku hantam di jalanan Iya aja itu gitu. akan tenaga lapangannya, tapi atasnya itu akarnya kan soal ideologis ya. Polarisasi yang begitu tajam, mempunyai cara bagaimana meletakkan agama dengan negara itu, kan itu masalahnya. Itu satu yang harus kita pikirkan, bangsa ini pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Iya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cedet. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Iya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Nah dulu sebenarnya pada saat Pak Harto berkuasa sudah begitu ini kan terfikir gitu, jatuhkan aja ini ambil. Gitu. Tapi kan kita memilih jalan damai namanya reformasi, ya kan? Tetap di dalam kerangka tapi perbaiki ini satu-satu. Nah kita sudah berusaha memperbaiki 20 tahun. Situasinya ya belum begitu menggembirakan. Kalau dari sudut ini tadi ya, keutuhan atau integrasi ideologi dan pemberantasan korupsi. Ini masih berat. Di bidang-bidang lain saya kira majulah kita ini. Kalau saya kira dosa kalau kita tidak bersyukur kalau kita mengatakan di segala bidang mundur gitu ya. Banyak hal yang kalau diurai satu persatu maju. Tapi dua hal ini membahayakan masa depan bangsa dan negara. Pak, tapi kalau soal polarisasi tadi, salah satu mediumnya kan ini internet, media sosial. Ya. Nah, ini sebenarnya UU ITE kan diputuskan tidak akan direvisi. Nah, kalau dari pemerintah apakah akan ada hal-hal dilakukan untuk mencegah agar internet tidak jadi medium? Perang udara ini ternyata perang sudah udara sampai itu, perang darat nih, Pak. perang darat yang Iya Bang demo Ade kemarin itu kan juga. salah satu ekses dari perang udara yang tidak selesai. Iya. Pak. Ini ada yang terbaru Pak. Bang Denny Siregar mau tinju sama Novel Baswedan. Novel Baswedan. Iya. Awalnya dari Twitter ya. Iya, Awalnya yang dari menang Twitter. dapat 50 juta Pak. Iya. Ya bahaya Pak. Ini dan perang udara ini air traffic controller namanya kan selama ini undang-undang ITE. Betul. Nah, gimana kita Pak melihat kekacauan dan keramaian di udara ini dengan air traffic control yang kita punya undang-undang ITE? Memang Dianggap pertama gitu. itu akan direvisi agar justru semula kita kan berpikir gini, sekarang ini sudah terjadi digital dictatorship itu ya, semua menentukan mengarahkan kita tuh itu, sehingga kita usul mau
diperbaiki. Nah, sesudah mau diperbaiki ternyata sesudah dianalisis tidak bisa nih. Undang-undangnya harus ada. Gitu. Kalau enggak hancur nih negara kita ini. Oleh sebab itu akhirnya diadakan revisi terbatas. Nah, sekarang sudah ada di DPR gitu. Sehingga nanti undang-undang ini orang silakanlah berpendapat ini negara demokrasi, tuntutan kemajuan ke depan demokratisasi secara politik, tetapi secara hukum jangan main-main gitu. Akan ada ukuran-ukuran yang lebih ketat. Kalau demokratisasinya, aspirasi itu disampaikan secara santun, salah, tetapi ya salah-salah yang sifatnya manusiawi menjadi fitnah, menjadi pencemaran nama baik, ya udahlah enggak usah pakai undang-undang ITE, pakai KUHP aja gitu. Tetapi kita tetap semuanya nih, baik korban maupun pelaku undang-undang ITE itu semuanya mengatakan undang-undang ITE masih perlu. Meskipun banyak sekali kelompok pro demokrasi menganggap ini penjara ini. Iya, ketika Nggak sesuai dia kan Pak, maksudnya Keterbatasan berekspresi. berekspresi. Kita ini detik sama kita ini Kita berdua yang agak cari takut juga. makan dari mulut ini agak ngeri Pak soalnya. ya, ya semua namanya demokrasi, ada macam-macam, ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Oke, menarik Pak. Ini termasuk kembali lagi Pak ke soal polarisasi yang tajam, perang udara yang nggak berkesudahan. Betul. Ada juga Pak, teman Bapak juga nih, kawan lama, Bang Rizal Ramli. Dia bilang gini Pak, bahwa sebenarnya Bang Ade ini tidak hanya ekses dari polarisasi yang tajam antara dua kubu, tapi juga sebenarnya ekses dari ini apa namanya? Sebutkan. Saya mau sebut tapi agak ini. Gejala Islamofobia katanya, yang sinyalnya dan gesturnya dikirimkan oleh orang-orang, sebagian orang yang kemudian mendapatkan tekanan fisik, termasuk ya Bang Ade ini rezim simbol lah, ya, dan simbol. kawan-kawan gitu ya. Coba Pak, gimana Pak? Ini teman abang, teman Bapak nih. Ketika Anda bicara ini sekarang ini, baru tadi pagi saya itu membaca tulisan Profesor Moner Mulkan. Ade Armando itu bukan Islamofobi, dia orang yang soleh. Rajin sholat, tapi liberal pikirannya, mau membuka wawasan lebih gitu, dan itu lalu dianggap Islamofobi, gitu. Dan maaf saya nyebut itu Ade Armando itu ketika mahasiswa itu aktivis HMI, jadi dia memang anak Islam benar, cuma dia ndak ingin Islam yang keras, yang suka nyalah-nyalahkan orang, suka ini. Islam yang terlalu jumud dia tidak suka, dan dia ekspresikan lalu berhadapan dengan kelompok yang rada-rada fundamentalis, dianggap Islamofobi. Saya beritahu Islamofobi itu. Islamofobi itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam, sehingga orang takut gitu. Kalau disebut Islam takut gitu, atau ditakuti. Jangan sampai muncul. Atau kalau orang Islam sendiri kayak kita ini malu kalau ngaku Islam, itu fobi kalau dalam ilmu politik. Nah di Indonesia apa ada orang takut ngaku Islam sekarang? Nggak ada. Gitu. Apakah pemerintah buat kebijakan nanti Islam? Enggak. Kalau Belanda buat kebijakan nanti Islam. Sekarang ini pemerintah. Perguruan tinggi Islam, UIN itu udah hebat-hebat. Tentara Islam bahkan sekarang ke kampus. Orang yang hafal Al-Quran bisa masuk tanpa tes. Kampus UI, ITB, UNS, UGM semua ada. UNU sekarang Pak. Iyalah UNU. Atau UI 3 Bos. UI. Pemerintah sudah buat undang-undang pesantren, buat dana abadi untuk pesantren. Apa hobinya gitu. Ini kan hanya persaingan politik antara orang-orang yang ingin masuk dan tidak bisa masuk aja. Gitu. Itu kan cuma soal gantian itu. Enggak ada yang soal antri ya Pak ya. Jadi nggak seserem Islamofobi yang siapa yang bilang fobi, siapa coba? Bang Saya ingin Rizal, ada Bapak. di mana? Baca tweetnya Bang Rizal. Iya betul. Iya. Fobi di antara mereka sendiri. Kalau pemerintah enggak, kebijakannya tetap ikut konfigurasi keputusannya Islami. Saya terus terang, udah beda loh. Budaya Islam tuh di istana hidup sekarang. Saya saksi nih. Para menteri yang kita kira ini orang sembahyang dan rajin sholat semua tuh.
siapa Muldoko, Sri Mulyani. Waktunya sholat ya sholat, Apalagi istirahat. mendekati Semua. Rabu Pon ya Pak. Enggak, kalau dulu zaman Orde Baru udah ada cerita gitu. Di istana ya. Mau assalamualaikum aja malu. Nah, sekarang orang pakai baju koko datang ke istana ya Kak. Kayak kita nih baju koko ke kantor. Fobinya di mana? Kan? Oh, Islam bisa hidup sebagai budaya gitu. Sehingga apa budaya-budaya lokal itu lalu diberi payung-payung keislaman yang bagus di dalam perilaku kita sehari-hari. Nggak ada. Mereka yang bilang fobi ini besok kalau sudah jadi penguasa juga sama kan? Kan banyak. Ini banyak yang berkuasa sekarang dulu bilang Islam fobi nih. Soal gantian aja tadi. Gantian aja. Nah, sama. Oleh sebab itu mari rawat negara ini milik kita sih melalui proses demokrasi yang jujur, terbuka dan bersih dari korupsi. Itu aja penting. Itu kuncinya Pak ya. Kalau dianggap ini karena biasanya pendukung-pendukungnya Pak Jokowi nih yang suka katanya nih menurut Bang Rizal dan kawan-kawan suka menularkan atau memberikan gestur seperti itu Pak. Ya. Misalnya istananya dan pemerintahan ini sangat berpihak pada Islam. Tapi ya sebagian pendukung yang punya akses kepada opini publik justru mengeluarkan ide itu sehingga eksesnya tadi pertarungan dan Iya sebenarnya hanya pertarungan ingin masuk atau dia bukan soal Islam dan itu aja Bu. Iyalah harus jujur aja. Ini kan politik gitu. Hanya yang satu masuk, satu tidak. Nanti kalau gantian masuk, gantian ini yang protes kan gitu aja. Dan itu bagus dalam politik. Dinamika harus ada begitu sehingga apa negara itu berjalan. Kan gitu. Sirkulasinya berjalan. Tapi soal Islamnya banyak banget Pak jadi isu Pak. Termasuk soal Islam itu banyak Pak jadi isu. Isu apa ya diangkat jadi isu politik lah ya dipindahkan. Termasuk soal TOA. Nah TOA ini kan jadi isu politik juga dengan kebijakan Menteri Agama yang mengeluarkan SE soal pengaturan lah soal penggunaan TOA. Kalau melihatnya gimana Pak? Ya, bahkan sampai ada demo berjilid-jilid. Oh Pak. iya, demo berjilid-jilid. Aksi bela Islam lagi ada kan ya kalau nggak salah ya? Ada. Iya silakan. Agak ramai barang Itu kan soal toa itu kan apa salahnya sih orang mengatur kayak gitu? Di mana-mana juga begitu. Di Saudi Arabia mau niru Saudi Arabia nggak boleh kan? Di Saudi Arabia itu masjid-masjid pakai toa hanya yang boleh Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Masjid lain nggak boleh juga aturannya. Di Malaysia juga sama. Itu soal selera aja. Coba mungkin seumpama Menteri Agama yang mengeluarkan keputusan, gitu. Semua masjid supaya pakai toa keras-keras demi syiar Islam. Pasti dibilang lagi. Pasti juga ada. Pasti disalahkan lagi kan gitu. Itu soal pilihan aja. Pak, ini ada artikel juga dari Detikcom nih Pak. Terganggu suara toa, seorang pria bawa parang ke masjid Pak. Di Batam Pak. Karena cucunya lagi tidur kecil merasa terganggu. Ini kan ekses, kalau tadi ekses politik ya Pak. Nah ini ada ekses keamanan nih Pak. Keamanan di masyarakat. Bawa parang nih. Iya. Gimana sih Pak Mahfud melihatnya nih Iya Pak? itu soal keamanan kasuistis ya. Meskipun sebenarnya soal toa itu soal pilihan kebijakan aja menurut saya. Saya dulu jadi pembantu rektor UI itu ngundang tamu dari Kanada. Itu menggugat masjid. Ngundang LBH karena apa? Setiap subuh merasa terganggu dia. Dia tidurnya udah tengah malam kan sambil minum-minum. Tidur menjelang subuh. Ngaji itu jam 3 sampai jam 4 dan sebagainya. Gitu rame akhirnya. Masuk gugat ke pengadilan ke kampus saya karena saya ngundang tidak menjamin kenyamanan dia gitu. Gugat ke pengadilan. Tapi ada yang senang juga kan tergantung pengalaman masing-masing orang. Saya cuma sudah lupa pernah baca tulisan gitu. Dulu Rendra itu masuk Islam justru karena mendengar terganggu oleh adzan. Jadi begini, dia kan di Solo. Jadi setiap menjelang subuh itu kok Masjid Klewer tuh ngaji terus nanda enak gitu. Terus dia nulis sambil. Suatu saat dia ke Australia, dapat beasiswa untuk nulis. Nggak bisa nulis, apa ya yang nggak ada? Oh saya nggak dengar adzan katanya. Nggak keluar inspirasinya. Baru sesudah pulang dia masuk Islam ternyata adzan itu yang semula dia mengganggu ternyata mengambil hati dia. Jadi beda-beda, ada orang yang merasa terganggu, ada orang yang bisa mendapat hidayah dari itu dan dalam situasi seperti itu negara kan perlu mengatur. Yang dianggap lebih maslahat itu yang mana? Kan ini begitu. kan kalau berita tadi waktu sahur Pak, kan artinya belum azan kan? Iya kan? Iya kan? Sahur itu kan sebelum azan kan kita kan? Azan. Dan ini dianggap menjadi banyak sekali fenomena dan
keresahan yang mungkin tidak bisa diungkapkan gitu Pak secara terbuka. Iya ada yang begitu, tapi ada juga yang sangat senang yang malah. Kayak Rendra tadi Pak ya. Iya kayak Rendra sama siapa tuh yang dulu 4 atau 5 tahun lalu itu ya, yang ibu-ibu ngamuk-ngamuk ke masjid, malah rakyat yang marah. Ini justru kami ingin dengar yang kayak gini, ini penting kan gitu. Ya tergantung kan, maka negara harus turun tangan mengatur bagaimana jalan tengah yang bagus dari situ. Iya betul juga. Ini kan penting sekali Pak ya, karena untuk ekses politik lagi soal ini. Ini kan tidak hanya tadi persoalan kerukunan, persoalan kedamaian antar masyarakat gitu, rumah ibadah dengan masyarakat sekitar. Tapi ekses politik Pak, ini dijadikan, kita agak mulai ini paham juga nih Pak, di momentum tunggang-tunggangan politik ini masuk juga barang ini Pak di sini Pak. Ini dijadikan momentum politik juga untuk mengkonsolidasi kekuatan lama yang mungkin sudah lama terbengkalai dan punya tujuan politik tertentu. Istilah aktivis itu menghidupkan sel-sel mati lah. Nah, ada momentum baru Pak, dan itu agak serius Pak, agak rame kan, dan mereka ini memakai isu ini terus untuk ya target sasaran antaranya tentu saja Gus Yakut gitu, Menteri Agama. Pak Mahfud lihatnya gimana? Iya, nggak bisa dihindari lah itu, nggak bisa dihindari. Ini masalah gantian juga apa gimana nih Pak? Masalah yang satu masuk, satu enggak gitu. Kan di antara kita juga inilah ribut ya. Ini kan cuma antara kita, cuma yang satu bisa masuk, satu tidak. Coba kalau yang sudah keluar ini masuk, gantian ini nanti yang dia. Itu sudah sejak dulu begitu. Tapi kalau masalah itu ya memang sekarang ini isu apapun dijadikan bahan untuk menghantam pemerintah. Misalnya ketika Pak siapa itu yang meninggal, yang Habib yang ditusuk di Lampung. Siapa? Yang ini ya Oh iya, Jaber. Ali Jaber. Pemain bola. Ali Jaber. Begitu Ali Jaber ditusuk, kan ramai di medsos. Ini rekayasa pemerintah karena pemerintah. Ali Jabernya sendiri enggak merasa begitu. Ini pasti diselamatkan ini katanya. Yang nusuk. Lalu saya bilang, tangkap tuh yang nusuk. Jangan dibilang gila, pokoknya bawa ke pengadilan. Jangan dibilang hakim. gila. Orang gila ini kan kembali hukum ya Pak. Iya kan? Jangan dibilang gila biar enggak dituduh pemerintah. Akhirnya apa? Si Ali Jaber. Enggak boleh orang nengok. Tapi saya bilang saya mau nengok. Ali Jaber bilang, kalau Pak Mahfud yang nengok, saya terima. Saya satu-satunya orang nengok ketika dia tidak boleh ditengok dan diajak makan bersama. Gitu. Dia bilang pada saya guruku dan sebagainya. Jadi tidak ada. Kecelek orang yang menganggap Ali Jaber itu musuhan pemerintah. Wong ini Ali Jaber ke rumah saya tiap saat sebelum ditusuk itu, membangun ini, membangun itu gitu. Artinya orang selalu mencari kesempatan untuk menyalahkan. Kalau terjadi sesuatu, pemerintah lagi disalahkan. Orang nusuk orang, kriminalisasi. Di mana orang ditusuk kok kriminalisasi? Itu korban kriminal. Ya, ada kiai ditusuk gitu bukan kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu orang tidak berbuat kriminal ditangkap dibilang kamu lakukan kriminal. Ini orang ditusuk lalu menuduh pemerintah lagi gimana kan? Emang kriminal. Istilahnya aja udah salah. Tapi enggak apa-apa. Kita tahu kebodohan dan kepintaran politik masyarakat kita jadi tahu gitu. Siapa yang hanya emosi, siapa yang hanya selalu mencari salah, enggak apa-apa. Kalau saya sih menikmati aja yang kayak gitu. Iya. Pak, saya ini ingin bertanya nih keresahan pribadi saya. Kemarin ada kejadian di Madura, Pak. Misiu dimusnahkan oleh petasan itu, Pak. Rusak rumah di sekitar situ, 30-an rumah. Ya, Jadi polisi mau show off Pak, memusnahkan barang sitaan, bukti, mesiu Pak. Kena korban Pak, 35 rumah hancur. Ya, itu ada sekolah yang rusak. Ya, itu ini kan kejadian berulang, Pak. Dulu narkoba, Pak. Ganja dimusnahkan satu kecamatan mabuk. Ini kan berulang nih Pak. Ya nanti saya beritahu polisinya agar cari tempat yang jauh kalau begitu. Itu ada aturannya atau apa ya kita? Pasti ada sih, pasti ada. Tapi saya belum mendalami yang ini. Kan baru kemarin ya. Iya, baru kemarin Pak. Itu kemana melapor harusnya tuh Pak? Ya polisi sendiri kan. Pasti kan ada di situ kan loh. ada protap, ada juga ya iya pasti ada yang meneliti kalau pegawai negeri ada dewan disiplinnya dan sebagainya kan pasti itu pasti diteliti lah.